Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih. Kumpulan teks renungan harian yang Anda bawa. Fokusnya satu, konsep korban dalam iman Kristen. Penting banget. Nah, misi kita hari ini mau coba bongkar bareng-bareng ya. Kenapa sih korban itu perlu menurut teks-teks ini? Terus gimana pengenapannya? Dan yang paling penting, apa artinya buat Anda, buat kita semua secara pribadi? Oke, siap ya? Mari kita mulai. Sumber Anda ini kan memulainya dengan pertanyaan dasar banget. Kenapa gitu harus ada korban? Betul sekali. Jadi inti argumen di bacaan-bacaan ini tuh berangkat dari adanya semacam jurang pemisah gitu antara kita manusia dengan Tuhan. Penyebabnya yaitu yang disebut dosa. Sumbernya ada nyebut Roma 3 ayat 23 soal ini. Nah, terus usaha manusia nih buat jembatanin jurang itu, misalnya dengan perbuatan baik, digambarinya kayak kain kotor. Ini nutip dari Yesaya 64 ayat 6 di salah satu teksnya. Artinya ya dianggap nggak cukup bersih, nggak memadai lah di hadapan standar Tuhan yang kudus itu. Nah, ini jadi dasar argumennya kenapa perlu solusi dari luar diri manusia. Gitu kira-kira. Oke, jadi usaha kita sendiri nggak cukup ya. Terus gimana dong solusinya kalau gitu, menurut teks-teks ini? Nah, di sini kayaknya catatan renungan Anda mulai bahas soal sistem korban di Perjanjian Lama, ya kan? Tepat. Jadi, sistem korban hewan di Perjanjian Lama itu dijelasin di sini, pakai rujukan ke Ibrani 10 ayat 1, itu kayak bayangan. Semacam petunjuk awal atau simbol yang nunjuk ke sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bakal datang. Dan fakta kalau korban-korban ini harus diulang terus-menerus. Iya, itu kan diulang-ulang terus ya. Nah, iya itu dia. Itu justru nunjukin keterbatasannya. Gitu loh. Ada rujukan ke Ibrani 10 ayat 4 juga soal ini. Darah hewan, yang menurut pandangan teks ini, nggak bisa benar-benar hapus dosa secara permanen. Jadi kayak nunggu gitu. Nunggu korban yang sesungguhnya. Oke. Jadi sistem lama itu kayak penunjuk arah lah ya. Nah, ini nih bagian yang kayaknya penting banget. Yesus kan diidentifikasi sebagai penggenapannya. Disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dari Yohanes 1 ayat 29 ya. Kata kuncinya menghapus ya. Wah, ini beda banget berarti. Bukan cuma nutupin sementara kayak korban sebelumnya. Benar banget. Dan ada beberapa hal nih yang bikin pengorbanannya itu dianggap unik di teks-teks ini. Pertama yaitu kesempurnaannya. Teksnya ada nyebut 1 Petrus 1 ayat 19. Dia tak bernoda dan tak bercacat. Artinya, dia hidup tanpa pernah bikin dosa sama sekali. Nah, inilah yang menurut sumber Anda bikin darahnya itu mahal, punya kuasa menebus yang final. Oke, kesempurnaan. Terus? Ini juga penting, ditekankan kalau ini bukan dia pasif aja jadi korban, tapi dia aktif. Ada kutipan dari Yohanes 10 ayat 18. Yesus ngasih nyawanya itu sukarela. Karena kasih. Bukan sekedar, ya udah, jadi korban keadaan gitu aja. Wah, poin krusial itu. Sempurna dan sukarela. Oke, lalu kita sampai di momen puncaknya nih. Di kayu salib. Teks-teks Anda pasti bahas dong perkataan terakhir Yesus, sudah selesai. Itu kan dari Yohanes 19 ayat 30. Gimana sumber-sumber ini memaknainya? Ya, nah penafsiran yang muncul terus di catatan renungan Anda itu, kata-kata itu kayak proklamasi. Pengumuman gitu artinya. Hutang lunas dibayar, udah selesai. Misi penebusan udah tuntas, sempurna. Gitu. Dampaknya, wah ini transformatif banget menurut bacaan Anda. Ada disebut soal Matius 27 ayat 51. Tabir bait suci terbelah dua. Ini simbolik banget kan? Artinya, akses langsung buat Anda, buat kita ke Tuhan itu kebuka lebar. Nggak perlu perantara lagi ya? Betul. Nggak perlu imam atau korban lagi. Dan yang mungkin paling melegakan, ya, ini ada rujukan ke Roma 8 ayat 1. Nggak ada lagi penghukuman buat mereka yang percaya sama dia. Bebas. Akses langsung, bebas dari penghukuman. Wah, itu implikasinya gede banget ya. Jadi, kalau gitu, kalau pengorbanan buat nebus dosa itu udah selesai oleh Kristus, terus apa dong respons yang diharapkan dari kita sekarang? Menurut teks-teks ini, bentuk korban kita hari ini tuh apa jadinya? Nah, ini dia pergeseran fokus yang menarik di sumber-sumber Anda. Responnya bukan lagi bawa korban hewan. Itu kan udah dianggap final dalam Kristus. Sebaliknya, responnya itu yang di Roma 12 ayat 1 disebut mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
persembahan yang hidup. Maksudnya gimana tuh? Iya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, mendedikasikan seluruh hidup kita. Semuanya. Waktu, energi, pikiran, kerjaan, hubungan. Semua itu jadi bentuk ibadah. Jadi ungkapan syukur kita. Ada juga teks lain yang Anda kasih, ngutip Ibrani 13 ayat 15, nambahin soal korban ucapan syukur. Oh, jadi bersyukur itu juga korban? Iya, maksudnya memilih bersyukur secara sadar, dengan sengaja gitu. Bahkan pas lagi susah, itu juga bentuk persembahan respons kita. Terus gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Sumber Anda nunjuk ke teladan Kristus sendiri, khususnya perintah di Yohanes 15 ayat 12, buat saling mengasihi kayak Dia udah ngasihi kita. Nah, ini bisa diterjemahin jadi tindakan nyata. Kayak, ya mengampuni orang, melayani orang lain, kadang ngorbanin kenyamanan kita buat orang lain. Gitu. Intinya, pengorbanan Kristus itu jadi pusat iman kita, yang nggak cuma diingat, tapi terus dihidupi. Diceritain juga, salah satunya lewat perjamuan kudus misalnya. Kan ada disinggung tuh di 1 Korintus 11 ayat 26, sebagai pengingat sampai Dia datang lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, deep dive kita dari catatan renungan Anda. Kita mulai dari sadar ada keterpisahan karena dosa. Terus lihat perjanjian lama kasih bayangan solusi. Sampai puncaknya di Yesus, korban yang sempurna dan final. Dampaknya buat kita, buat Anda semua, berarti akses langsung ke Tuhan, bebas dari hukuman, dan panggilan buat hidup sebagai persembahan syukur. Gitu ya? Iya, persis. Nah, sebagai pemikiran penutup aja nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Ini nambung banget sama ide persembahan yang hidup tadi. Kalau tiap aktivitas kita sehari-hari itu bisa jadi bentuk persembahan, coba pikir deh, aktivitas spesifik apa hari ini? Mungkin yang biasa banget, yang rutin, yang bisa Anda lakukan dengan kesadaran baru. Mengubahnya dari sekedar, ya tugas biasa, jadi tindakan ibadah yang sengaja, sebagai respons pribadi Anda atas korban termulia itu. Gimana? Menarik kan buat